balik lagi ke sini. Saya balik lagi. Itu sudah kelar ini. Nah, kalau kamu nggak mau, sudah mau lompat kamu. Ingat, di dalam Bible itu kita itu harus membaca Bible itu secara keseluruhan. Segitu dis. Walaupun di sini dikatakan barang siapa yang walaupun dia minum racun maut tidak akan celaka, walaupun dia memegang ular dia tidak akan celaka, bukan dalam pengertian lalu kita mencobai Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikatnya Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi merujuk kepada yang terjadi kepada Paulus, apakah Paulus sengaja megang-megang ular itu lalu ditempel-tempelkan biar dipatok, biar tes ilmu begitu? Tidak. Tetap tenang, saya lagi bicara, tenang. Artinya begini, sesuatu itu bukan dicoba-coba atau disengaja. Ya, misal ada seseorang memberitakan Injil ke sebuah pedalaman Afrika misalnya. Lalu penduduk negeri itu tidak suka, lalu meracun mereka. Lalu mereka tetap dalam lindungan Tuhan, mereka tidak mendapat celaka. Nah, misalnya seperti itu. Bagus ya. Artinya tidak sengaja diminum. Oh nih, saya kebal nih. Begitu. Nah, sekarang saya balik ke kamu nih. Sekarang saya balikin ke kamu. Ya. Di sini, perhatikan. Dalam sebuah hadis Bukhari, lompat barang. Loh, saya kan mau nanya yang salah. Kabur saudara. Kabur dia. Apa kata Muhammad nih? Siapa yang setiap pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan mencelakakan dirinya pada hari itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad ngajarin begini sementara dia kena sihir? Soal waduh, balik ini siapa ini? Aduh, siapa ini teman-teman ngajak PKPK? Halo. Ya, selamat pagi. Pagi juga. Juga, Bang. Keluarga berini. Waduh, satu keluarga ini. Yes. Oke lah, baik. Bang, izin runtuin-runtuinnya ya. Keluarga beringin. Yes. Mohon. Halo keluarga beringin, apakah suara saya bisa kalian dengar? Kedengar. Oke, baik. Ini satu keluarga ya, bapak, ibu, anak ya. Iya. Ya. Oke. Saya perkenalkan, saya ini seseorang yang sangat-sangat mendalami agama Islam. Tetapi saya ini bukan Islam. Oke. Kalian yang masih Islam, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Kalau selagi kita bisa jawab, monggo. Baik. Pertanyaannya begini. Dalam sebuah hadis ada dikatakan begini, barang siapa yang makan 7 butir kurma azwa, maka dia tidak akan bisa diracun atau kena sihir. Pernah dengar hadis itu? Iya. Pernah dengar hadis itu? Sebentar, Kang Edis yo. Kita PK aja, nggak usah bahas agama gini-gini habis PK. Sudah kudunggan. Bagaimana acaranya itu? Acaranya kan PK. Ya udah PK dulu, menang kalah ya udah gitu aja. apa PK itu? Apa PK itu? PK itu apa? PK net. Apa PK itu? Ya belum enggak Kak. PK ya. Sungguh nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya. Begini. Ya, kita pamit dulu aja. Pamit dulu. Kenapa pamit dulu? Benar
Apakah AI bisa trading lebih baik dari saya? Mari kita uji. All in Trade baru saja meluncurkan strategi trading. Iya, itulah saya bilang kan teman-teman kan. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalian lihat selama saya diskusi dengan Muslim, kan sudah saya bilang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak tahu apa itu agama Islam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Sebentar. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kita sudah dengarkan tadi yaitu diskusi antara Edis TV dan juga pria Muslim. Bagaimana tadi di video itu pria Muslim ini lagi-lagi memfitnah ayat Alkitab tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 16 bahwa tanda-tanda orang percaya sekalipun mereka minum racun maut, tapi mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka akan memegang ular, tetapi mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, pria Muslim ini berpikir bahwa kita mencoba-coba. Ya, apakah yang disampaikan atau dikatakan oleh Yesus ini benar atau tidak? Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Padahal Alkitab firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Tetapi yang dimaksud dengan ayat itu sama seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Ya, itu sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di padang gurun, lalu dia dicobai untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Tapi Yesus katakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, begitu juga dengan kita, bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Tetapi ayat itu bercerita bagaimana nanti contohnya kita orang-orang percaya, kita menginjil, lalu ada orang-orang tidak suka melihat kita, lalu ditaruh racun, maka kita akan dilindungi Tuhan dan kita tidak akan mendapat celaka. Artinya, tanpa sepengetahuan kita. Nah, atau mungkin kita pergi naik kereta, lalu ada orang tidak suka kepada kita, mau mencelakai kita, maka Tuhan akan melindungi kita, menghindari kita dari segala malapetaka itu. Karena memang firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan dikatakan juga dalam Markus 16 ayat 20 bahwa ketika orang pergi memberitakan Injil, maka tanda ajaib akan menyertai pelayanan itu. Ya, akan ada nanti orang-orang dibebaskan, akan ada nanti orang-orang disembuhkan, bahkan akan ada nanti orang tak suka kepada kita, lalu mau mencoba mencelakai kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Dan kita ada dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita jangan tersesat oleh ajaran-ajaran bidat yang menerjemahkan Alkitab sesuka hatinya untuk kepentingannya. Ya, itu adalah bidat. Jangan. Karena orang-orang seperti itu akan menganggap dirinya lebih benar. Dan ketika dinasihati, diajarkan kebenaran seperti yang disampaikan Edis tadi, maka mereka akan selalu membantah, merasa, dan menganggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Berbeda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh itu, mereka itu kan kurang pengetahuan. Tapi kalau mereka diajar, maka mereka akan menerimanya. Itulah perbedaan orang bodoh dan bidat. Nah, kiranya video ini boleh bermanfaat dan juga memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati.